kita bangkit berdiri bersama-sama. Juga saudara yang di rumah dimanapun saudara berada saat ini. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau serukan nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan.
datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku kami datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya selalu ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat,
tinggalkan kami, takkan pernah kau biarkan kami, takkan pernah kau kecewakan kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, selalu ada bagi kami, selalu ada menolong kami, selalu ada menguatkan kami Tuhan. Hati kami menyembah-Mu, jiwa kami memuji-Mu Tuhan, sumber kekuatan kami hanya pada-Mu Tuhan, hanya pada-Mu Tuhan. Hati kami, hidup kami bawa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Hallelujah. Amen. Bertemu kembali kita di dalam WFH, Worship from Home. Saudara, dimanapun kita berada, di rumah, atau di mobil, atau di mana saja, Tuhan ada, Tuhan hadir, dan kita menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau, Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan kami yang kami kagumi, yang kami sanjung, yang kami sembah. Kami perlu Engkau, Tuhan. Pada saat ini, biarlah firman-Mu menuntun kami untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya Tuhan berkenan hadir di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus. Amin.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Rumah yang mana? Apakah gereja, bangunan? Apakah itu tempat-tempat yang mewah? Atau rumah doa itu adalah suatu tempat yang kita anggap keramat, yang mempunyai nilai sejarah? Atau apa? Firman Tuhan mengatakan, rumah Tuhan itu adalah diri kita. Tubuh kita itu adalah rumah Tuhan. Jadi, kalau di sini disebut rumahku akan disebut rumah doa, artinya Tuhan menghendaki setiap umat Tuhan memiliki kehidupan doa. Karena doa adalah kekuatan kita dan doa adalah kehidupan kita. Doa itu nafas. Jadi orang tanpa doa adalah seperti orang yang tanpa nafas. Memang dia hidup, tubuhnya hidup, tapi itu zombie. Karena rohnya mati. Nah, yang hidup, yang normal adalah orang Kristen yang normal, anak Tuhan yang normal, itu adalah orang yang senantiasa berdoa. Saudara, bicara tentang doa, ada banyak doa-doa yang sedikit kurang pas. Contohnya begini, ada orang yang menganggap doa itu seperti magic. Kalau ada orang sakit, ada hamba Tuhan datang, digoyang-goyang tangannya, dioles dengan minyak, atau disembur. Selesai diangkat tangan, langsung sembuh. Wah, magic. Sesuatu yang hebat. Sehingga orang selalu mengharapkan yang spektakuler seperti itu. Jadi kalau ada hamba Tuhan nggak seperti itu, ini nggak level katanya. Cari yang lain. Atau ada juga orang yang beranggapan doa itu seperti pemadam kebakaran. Maksudnya begini, dia berdoa kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, dia nggak berdoa. Enak, santai. Tapi begitu ada masalah, dia berdoa, doa pagi, doa puasa, segala macam doa dia lakukan. Kenapa? Ada sesuatu yang dia nggak bisa atasi. Minta pertolongan Tuhan. Itu namanya doa pemadam kebakaran. Dia hanya berdoa kalau ada masalah. Ada lagi orang yang lain modelnya beda. Doa itu seperti seorang marketing merayu seorang customer. Dan customernya itu adalah sosok yang dingin, yang cuek. Sehingga seorang marketing, dia harus merayu dengan bahasa yang halus, yang indah, yang pergi, yang kanan kiri, panjang lebar. Untuk meyakinkan customernya. Maka tidak heran kita sering melihat orang yang doanya bagus, panjang lebar. Nggak salah. Nggak salah, itu bagus juga. Tapi doa itu bukan karena panjangnya, bukan karena kata-katanya bagus. Ya. Doa itu adalah hati kita melekat dan berkenan kepada Tuhan. Ada lagi contoh doa yang lain yang kita kadang-kadang tidak sadar. Ada orang yang berdoa itu hanya sebagai kewajiban ritual. Sebagai orang beragama, kita harus berdoa. Seolah-olah orang itu menganggap, kalau aku tidak berdoa satu kali saja, kalau aku lupa saat teduh satu kali, wah, hari itu aku akan sial. Karena Tuhan itu adalah Allah yang menakutkan, nggak boleh salah. Nah, itu doa ritual, doa agamawi. Dan kadang-kadang orang melakukan itu walaupun kadang-kadang bosan, tetapi karena takut dihukum Tuhan, makanya dia harus berdoa. Nah, cara-cara doa seperti ini, ya walaupun mungkin ada yang melakukan dan ada benarnya, tapi mengurangi kenikmatan dan keindahan persekutuan yang manis dengan Tuhan. Yang harusnya doa itu adalah satu keindahan, tapi karena orang konsepnya salah, pengenalannya akan Tuhan salah, maka sikap doanya ya seperti tadi itu. Nah, mari kita bersama-sama bagaimana sih doa yang diinginkan Tuhan. Saudara, mari kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kurang apa? Dia itu powerful. Dia kalau berkata satu patah kata, terjadi. Dia tumpang tangan, nggak usah panjang-panjang doanya, sakti, langsung terjadi. Pendeknya hampir semua yang dilakukan Yesus
itu selalu terjadi. Masalahnya, pertanyaannya, Tuhan Yesus yang sudah hebat seperti itu, kenapa dia kok masih berdoa juga? Dia doa pagi, dia doa semalam-malaman, dia doa menyendiri, solitude. Kan dia sudah powerful, dia udah sakti, kok masih perlu doa? Kenapa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kita harus tahu bahwa doa itu tidak semata-mata karena kita butuh sesuatu. Kembali kepada Tuhan Yesus. Kenapa Yesus sebagai Tuhan masih tetap berdoa? Ada dua alasan mengapa Yesus berdoa. Alasan yang pertama, Yesus berdoa karena dia itu statusnya sebagai anak Allah. Karena dia anak Allah, maka dia harus melakukan fellowship dengan Bapa. Persekutuan. Dia melakukan satu persekutuan dan saudara tahulah yang namanya anak dengan orang tua kan harus bersekutu. Walaupun anak itu mungkin sudah menikah, tinggal di luar kota, tapi yang namanya anak, dia harus berbakti kepada orang tua, harus tengok orang tua, bertemu fellowship. Makanya nggak heran di Indonesia yang namanya mudik, sesusah apapun, semahal apapun tiket yang namanya mudik, harus. Kenapa? Demi membangun fellowship dengan orang tua. Nah, secara duniawi orang pun tahu yang namanya menghormati orang tua itu sesusah apapun mesti dilakukan. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan itu kan orang tua kita. Kalau ada orang Kristen yang malas berdoa, itu artinya orang Kristen yang tidak tahu bapaknya di mana. Atau tidak mengenal siapa dirinya. Atau boleh dikatakan orang yang nggak tahu diri. Lupa akan orang tuanya. Nah, itu alasan mengapa Yesus berdoa. Karena fellowship dengan Bapa. Status Yesus adalah anak Allah. Alasan yang kedua mengapa Yesus berdoa. Karena Yesus juga adalah manusia. Sebagai manusia, Yesus perlu bersandar, rendah hati, datang kepada Tuhan. Sebagai manusia, Tuhan Yesus harus bergantung. Seolah-olah kalau tidak ada Bapa, tidak ada Tuhan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Yesus mengatakan, apa yang aku lakukan, aku dengar dari Bapa. Jadi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu karena diperintahkan atau disuruh dia mendengar dari Bapanya. Yesus pun sebagai Tuhan bergantung pada Bapanya. Oleh sebab itu Yesus berdoa. Jadi anak Tuhan yang normal, umat Tuhan yang normal harus berdoa. Jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang doa untuk membangkitkan kehidupan doa kita semua agar semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebab itu mari kita belajar bersama-sama tentang doa ini dari kitab Injil Markus 11 ayat 20 sampai 24. Firman Tuhan berkata begini. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini terjadi pada saat Yesus bersama murid-muridnya. Ini menjelang 3 hari Yesus akan ditangkap, disalib, dan mati. Waktu itu Yesus dalam perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Rupanya Yesus berangkat dari Betania itu pagi-pagi, jadi belum sempat sarapan. Maka Yesus lapar. Nah, dalam keadaan lapar, di tengah perjalanan dia melihat pohon ara. Dari jauh udah kelihatan pohonnya rimbun, daunnya banyak. Wah, ini pasti ada. Maka didekatilah pohon itu dengan harapan dia mendapatkan buah untuk bisa dimakan buat sarapan. Ternyata sampai di pohon itu
Yesus tidak melihat satu pun buah. Dan Yesus kecewa, maka dikutuklah pohon ara itu, maka pohon ara itu tidak berbuah. Dan pohon ara itu kering, dan pohon ara itu mati sampai ke akar-akarnya. Nah, saudara, ketika Petrus melihat hal itu, waktu dia lewat, hari itu membuat Petrus kaget. Kenapa kaget? Karena Yesus mengutuk dan langsung terjadi. Disinilah keajaiban Yesus. Berbeda dengan keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan selama ini. Selama ini Yesus kalau melakukan mujizat itu selalu yang positif. Tapi kali ini Yesus melakukan mujizat tapi negatif. Kenapa saya sebut negatif? Karena mujizat Yesus, dia melakukan sesuatu yang spektakuler, tapi tidak baik. Tidak baiknya mengutuk. Pohon ara yang tadinya rimbun, pohon ara yang tadinya segar, dalam satu hari, begitu Yesus kutuk, besoknya langsung kering, langsung mati sampai ke akar-akarnya. Nah, disinilah ayat itu timbul. Ketika keesokan harinya Petrus dan Yesus lewat, Petrus lihat, loh, kok udah kering? Baru kemarin Yesus ngomong, Yesus kutuk, kok hari ini sudah kering? Secepat itu pohon itu mati. Saudara, hal yang kita ambil dari sini adalah bukan masalah mengutuknya, bukan masalah pohon aranya mati, bukan. Tetapi perkataan Yesus yang membuat sesuatu terjadi. Itulah yang harus kita pelajari. Kita tahu bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Apapun yang diucapkan, itu terjadi. Dan oleh sebab itu, ayat ini akan kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Belajar tentang prinsip doa yang efektif. Paling tidak ada dua hal. Bagaimana prinsip doa yang efektif? Yang pertama, doa yang efektif itu pertama-tama harus mengingat dulu perbuatan Tuhan pada masa lalu. Ayat 21 berkata begini, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Petrus teringat sesuatu yang terjadi satu hari sebelumnya. Kejadian apa itu? Kejadian Yesus mengutuk pohon ara. Waktu Petrus lewat sudah kering, dia ingat, loh, baru kemarin dikutuk, hari ini udah kering. Ajaib. Biasanya kalau pohon mati itu kan perlahan-lahan, nggak seperti itu. Tapi kali itu Petrus melihat keajaiban. Begitu pohon itu dikutuk, saat itu pula mati. Maka keesokan harinya pada waktu lewat, sudah kering. Saudara, disinilah pentingnya mengingat masa lalu. Iman timbul karena firman Tuhan. Kita perlu mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan pada masa lalu. Untuk membangkitkan iman kita, untuk membuat kita mengerti akan kuasa Allah, kita harus melihat ke belakang tentang apa yang Tuhan pernah lakukan. Melihat ke belakang itu ada dua hal. Melihat pada apa yang terjadi pada diri kita. Kan kita sebagai anak Tuhan sudah berjalan sebagai orang Kristen sekian lama, sekian tahun, pasti kita merasakan pertolongan Tuhan kan. Tuhan menolong waktu kita susah, waktu kita bangkrut, Tuhan angkat kita. Pada waktu kita mengalami satu kecelakaan, Tuhan lewatkan kita. Waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ada banyak hal yang terjadi pada masa lalu yang Tuhan tolong kita. Nah, kalau yang lalu, masa lalu Tuhan tolong kita, pasti hari ini Tuhan juga tolong kita. Tuhan kita sama. Itu yang pertama, mengingat masa lalu tentang apa yang terjadi pada diri kita. Yang kedua, yang kita ingat pada lalu adalah apa yang Tuhan lakukan. Nah, di dalam firman Tuhan ada banyak perkara-perkara ajaib dan besar yang dilakukan oleh Tuhan, yang itu menjadi satu kekuatan. Bangsa Israel berkali-kali Tuhan ingatkan. Dalam kitab Ulangan, kitab Yesaya, kitab Mazmur, Tuhan berkata, ingatlah ketika kamu keluar dari
Mesir, aku tolong kamu. Ingatlah pada waktu kamu kekurangan air. Ingatlah berkali-kali firman Tuhan di dalam Alkitab berkata, ingatlah. Maksudnya apa? Ketika kita mengingat firman Tuhan, sesuatu akan timbul menjadikan iman kita timbul, iman kita kuat. Yang tadinya kita loya, yang tadinya kita sudah lemah, yang tadinya udah putus asa, udah percuma. Tapi dengan kita mengingat firman Tuhan, akan membuat kita bangkit iman kita. Dan saudara, saya akan bacakan kitab Mazmur. Mazmur 105 ayat 6 berkata begini. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ayat ini berbicara mengenai Tuhan menyadarkan kepada bangsa Israel, ingat akan perbuatan-perbuatan ajaib. Ingatlah akan mujizat-mujizatnya. Ingatlah penghukuman-penghukuman ketika mereka berontak, ketika mereka keluar dari kehendak Tuhan, Tuhan menghukum. Ingat itu. Dengan mengingat apa yang terjadi pada masa lalu akan perbuatan Tuhan, orang akan fokus kepada Tuhan. Ya. Dan kita akan mencari Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan Daud, waktu dia berperang atau bertempur melawan Goliat, sama. Sebelum dia menghadapi pergulatan itu, dia dipanggil dulu sama Saul. Untuk meyakinkan benar nggak sih Daud ini, jangan-jangan dia cuma main-main. Coba aku mau bicara dulu dengan Daud. Bawa sini Daud. Ketika Daud bertemu dengan Saul, Daud berkata begini, Tuanku Raja, jangankan Goliat, waktu aku menggembalakan kambingku, domba-dombaku, kalau ada singa datang menerkam mereka atau menyerang aku akan tangkap dan aku akan bunuh dia. Ketika ada beruang datang menyerbu domba-dombaku, aku pun akan tangkap, aku akan kejar dan akan bunuh. Ketika dia mau menghadapi Goliat, dia ingat akan peristiwa masa lalu saat Tuhan menolong dia. Saat Tuhan menyertai dia. Penting sekali kejadian-kejadian masa lalu saat Tuhan menolong kita dicatat dan diingat. Karena dengan kita mengingat akan perbuatan Tuhan masa lalu, membuat iman kita bangkit berdiri dan kita berani. Kalau dulu Tuhan bisa, hari ini Tuhan juga bisa. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak, ayo datanglah di ibadah doa Diper. Hari Kamis, di situ kita akan disegarkan firman Tuhan, diingatkan. Kalau kita mengingat firman Tuhan, kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, maka iman kita akan tumbuh. Dan ketika kita punya pergumulan dan iman kita tumbuh, maka kita akan berani menghadapi. Seberat apapun tantangan kita, kalau iman kita tumbuh, kita nggak akan goyah, kita akan maju. Perlu, saya mengundang, ayo aktif kembali di dalam kehidupan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang efektif adalah doa yang mempercayai Tuhan. Ayat 22 berkata begini. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Saudara, kalimat ini sangat singkat, sangat pendek, tapi powerful sekali, sangat dahsyat. Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Ayat ini Tuhan mencoba untuk meyakinkan kita. Kalau kita menghadapi segala sesuatu, fokuslah kepada Tuhan. Itu maksudnya begitu. Percayalah kepada Allah. Artinya kita jangan melihat diri kita. Kita jangan melihat keadaan. Tapi lihatlah pada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Katakan pada Tuhan, Tuhan, I trust you. Maka kepercayaan kepada Tuhan itu akan membuat iman kita bangkit dan memiliki satu kekuatan
yang sangat-sangat dahsyat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai berfokus pada Tuhan. Doa yang dijawab Tuhan, doa yang dikabulkan Tuhan, itu adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalahnya kita ada kesulitan. Gimana sih mengukur doa kita yang selaras dengan Tuhan? Gampang, saudara. Ingat doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami kita diajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Satu kalimat, satu alinea itu. Perhatikan. Dalam satu alinea itu terkandung unsur selaras dengan Tuhan. Doa yang selaras dengan Tuhan itu harus sesuai dengan kalimat pertama dari doa Bapa kami itu. Apa maksudnya? Ada 3 hal di sini. Yang pertama, dikuduskanlah namamu. Artinya, doa yang Tuhan dengar, doa yang selaras dengan kehendak Tuhan adalah doa yang menghormati nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu untuk kebesaran nama Tuhan. Kalau kita berdoa, tapi untuk mencari kehebatan nama kita, aku berdoa supaya aku jadi orang besar, kita berdoa supaya, aku terkenal. Doa-doa yang hanya untuk kepentingan ambisi pribadi, tidak dijamin dijawab Tuhan. Tapi doa-doa yang memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, itu yang disebut selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan hati Tuhan, Tuhan akan jawab. Asal untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan buktikan kesetiaannya. Itu yang pertama. Selaras yang kedua, doa yang selaras dengan Tuhan itu adalah datanglah kerajaanmu. Mari kita lihat, apakah permohonan doa kita itu untuk kemajuan kerajaan Allah atau hanya untuk suka-suka? Kalau yang kita doakan, yang kita naikkan itu untuk memajukan kerajaan Allah supaya lebih dipakai Tuhan lagi, supaya lebih lebar lagi, supaya lebih maju lagi. Sesuatu yang kita naikkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan dengar. Hal yang ketiga, doa yang selaras dengan Tuhan adalah jadilah kehendakmu. Artinya, doa yang memenuhi rencananya. Doa yang selaras dengan rencana Tuhan, doa yang sesuai dengan rencana Tuhan, itu pasti dijawab Tuhan. Pasti dijawab Tuhan. Sebab itu, mari kita berdoa dengan pokok-pokok doa yang selaras dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Nah, salah satu contohnya adalah doa Elia. Elia itu berdoa dengan doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Saya akan bacakan dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17. Begini firman Tuhan. Elisa adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, saya mengambil contoh Elia. Ini sangat spektakuler, fenomenal. Kenapa? Di masa Elia, bangsa Israel itu pernah mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Bayangkan, hidup di satu tempat di mana tidak hujan selama 3,5 tahun. Semuanya kering. Dan dampaknya krisis ekonomi. Waduh, itu krisis yang sangat berat. 3 tahun tanpa hujan. Tetapi, singkat cerita, Elia, dia mengatasnamakan Tuhan. Dia berdiri melawan 400 dewa-dewa Baal. Dia bertanding. Ayo, siapa yang benar? Doamu pakai nabi-nabi Baal, berhala, atau doa yang menuju kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi? Dia tantang. Dan ternyata betul.
Karena Elia membawa nama Tuhan, Tuhan nggak mau dipermalukan. Maka ketika dia berdoa supaya hujan turun, saat itu sekaligus pada hari itu juga Tuhan menurunkan hujan atas bangsa Israel. Yang menarik bagi saya di sini adalah Elia adalah manusia biasa. Doa yang spektakuler seperti itu kan nggak sembarangan, saudara. Kalau kita doa pada musim hujan, minta hujan, itu nggak terlalu signifikan karena udah memang musimnya. Tapi 3 tahun tanpa hujan dan dia berdoa minta hujan dan ternyata turun hujan, itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa bisa? Kita berpikir, wah ini istimewa sekali, ini doa ini sakti banget kan? Saya mau memberitahu, yang membuat Elia itu didengar doanya bukan karena dia orang besar. Saya baca sekali lagi, Elia adalah manusia biasa. Jadi kesimpulan saya adalah, untuk doa kita didengar Tuhan, kita nggak harus menjadi manusia yang spektakuler, yang hebat, yang terkenal, yang sakti. Enggak. Alkitab mengatakan Elia manusia biasa. Sekalipun Anda dan saya adalah orang-orang biasa, tapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh, hati kita melekat pada Tuhan, dan permohonan doa kita selaras dengan Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan itu Allah yang baik. Dan di dalam doa ini, Allah benar-benar ditinggikan, dipertaruhkan nama Tuhan di sini. Karena dia berani melawan berhala-berhala. Dia membunuh nabi-nabi Baal. Dia menghancurkan berhala-berhala. Jadi doa yang lahir dengan sungguh-sungguh, dikatakan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mendengar. Nah, pengertian sungguh-sungguh ini yang kita harus tahu. Sungguh-sungguh artinya kita tidak main-main, bukan seperti yang tadi di awal saya ceritakan. Doa seperti magic, doa sebagai orang yang pemadam kebakaran, doa ya itu kan doa yang asal-asalan, karena butuh, karena kepepet. Tapi Tuhan berkata di sini, karena Elia doa sungguh-sungguh, artinya dia konsisten, hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia manunggal dengan Tuhan, dan doanya selaras dengan kehendak Tuhan, maka Elia, doanya dijawab Tuhan. Sebab itu, bilang kasih dalam Tuhan, satu ayat lagi saya bacakan, bahwa Tuhan itu mendengar doa kita dan menjawab doa kita. 1 Yohanes pasal 5, ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Apa saja yang kita minta, apapun yang kita inginkan, asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Maka untuk mengakhiri renungan kita saat ini, 2 hal yang perlu kita pegang. Jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Tuhan kita itu perkasa. Tuhan kita tuh maha tahu, maha kuasa. Apapun yang dia lakukan berhasil. Dan yang kedua, jangan kita meragukan kesanggupan Tuhan. Di saat-saat sulit seperti ini, mari kita datang kepadanya. Jangan lari dari kenyataan. Jangan putus asa. Andalkan Tuhan. Sebab itu saya sekali lagi saya mengajak, ayo di saat-saat dunia sedang mengalami kesukaran, kesulitan, krisis, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di sorga, betapa baik Tuhan saat seperti ini untuk kami datang kepadamu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Biarlah kasih setiamu senantiasa menyertai kami.
Biarlah Tuhan saat-saat seperti ini membuat kami hidup lebih bergantung kepadamu. Biarlah Tuhan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bukan karena kami terdesak, kami mencari wajah-Mu, tapi karena kami mengakui Tuhan, Engkau adalah Bapa. Kami perlu untuk bersekutu, untuk menjalin komunikasi, untuk berfellowship dengan Engkau. Kami perlu Engkau, Tuhan. Tuhan, di saat kami sedang mengalami saat-saat sulit ini, kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan menyelamatkan umat-Mu dari setiap penderitaan. Khususnya Tuhan, hamba berdoa saat ini bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit di rumah, maupun di rumah sakit. Apapun sakit itu, apakah COVID, apakah itu mengalami sakit gangguan dalam tubuhnya, biar Tuhan, kami sepakat sehati di dalam nama Yesus Kristus sesuai dengan janji-Mu. Engkau sembuhkan melalui bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau jamah mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar supaya saat ini Tuhan, kami lebih bersungguh-sungguh di dalam membangun hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta
setiamu tak pergi dariku. Saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan perpuluhan ke rekening gereja yang tertera pada layar, maupun dengan scan kris yang menggunakan aplikasi e-wallet. Siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang memberi peringatan bagi kami Tuhan, yang mengajar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya Tuhan, kami mau memberi persembahan Tuhan, persembahan kasih, persembahan perpuluhan Tuhan, dan persembahan diakonia serta misi Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah daripada Roh Kudus yang memberi kita kekuatan dan pengharapan. Diberkatilah engkau sebagai pengusaha, diberkatilah engkau sebagai pedagang dan pekerja. Apapun yang kau kerjakan pada hari ini, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, Amin.